Oke, selamat malam semuanya. Di sini di tengah malam di tanggal 30 September ya 2025 ya, seperti kalian ketahui bahwa banyak sekali meme-meme atau berita bertebaran tentang G30S, gerakan 30 September tahun 1965. Nah, di mana dalam versinya itu terjadi penculikan 7 jenderal yang didalangi oleh PKI begitu. Namun saya tidak akan mengarah pembahasan ke sana begitu karena sudah mainstream begitu ya. PKI sebagai dalang utama itu sudah sangat banyak diperbincangkan begitu ya. Ada versi lain begitu, ada versi CII, terus ada versi internal angkatan darat dan lain-lain. Namun kali ini saya akan fokus utama ke ketua PKI, yaitu adalah DN Aidit. Saya ingin mereview sebuah buku ya, atau bisa dibilang buku ini adalah merupakan pidato DN Aidit ketika merayakan 32 tahun PKI berdiri begitu pada tahun 1952. Oke, yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat. Nah, sebenarnya Menempuh Jalan Rakyat ini merupakan sebuah brosur begitu ya. Nah, nanti apa sih yang pokok-pokok pemikiran yang ada di buku ini ya, atau Menempuh Jalan Rakyat ini dalam hal ini adalah mengenai keresahan-keresahan yang dialami pada saat itu. Salah satunya adalah maraknya pemecatan kaum buruh yang merajalela. Yang kedua adalah bahaya kelaparan begitu, masih banyak kelaparan pada waktu itu ya, di mana-mana begitu kelaparan terjadi. Yang ketiga yaitu adalah ada Darul Islam gitu ya, sebagai banyak mengakibatkan korban jiwa maupun harta benda begitu. Dan yang terakhir adalah pasti kritiknya dia adalah imperialisme Amerika ya, semakin keras menyusup ke Indonesia. Nah, sebagai bagian dari PKI begitu ya, terutama ketua PKI menyatakan sikap begitu, yaitu adalah mendorong pemerintahan Indonesia untuk membuat jalan baru begitu ya, sungguh-sungguh membebaskan Indonesia dari imperialisme Belanda Amerika. Di sini ada kata kunci yaitu adalah menempuh jalan baru. Yang kedua adalah sungguh-sungguh membebaskan Indonesia begitu dari imperialisme Belanda ya, sungguh-sungguh begitu. Nah, jadi dalam pidatonya itu pertama-tama DN Aidit berbicara tentang PKI yang sudah berumur 32 tahun ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat besar, pencapaian yang sangat besar begitu, sebagai sebuah partai yang lumayan bisa dibilang lumayan kuat begitu sampai 30 tahun begitu ya. Banyak partai sebelumnya itu tumbang begitu. Nah, untuk itu ya bisa dibilang umur PKI pada saat itu adalah lumayan tinggi begitu, dan kadernya semakin banyak. Nah, bermula ya, DN Aidit memulainya dengan seperti itu, lalu berlanjut pada tahun 1908 di mana terjadi usaha ya putra-putra Indonesia ini untuk memerdekakan diri atau membebaskan diri dari penjajahan atau penindasan. Nah, di sini para putra-putra Indonesia ini membentuk organisasi begitu. Nah, dari sini
putra-putra ini belajar ide-idenya itu berasal dari guru-guru Eropa dan juga buku-buku dari pemikiran Barat begitu ya, atau Eropa ya. Mungkin itu ya. Yang kedua adalah dia mulainya dengan Budi Utomo sebagai sebuah organisasi ya, Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirohusodo tahun 1857 sampai 1917 begitu ya. Nah, Budi Utomo ini sangat berperan dalam menciptakan intelektual Bumiputra begitu. Nah, di sini dalam programnya itu adalah Dharma Wara. Dharma Wara itu adalah sebuah proyek ya. Dia menghimpun dana, terus dana tersebut nanti dikasih ke pelajar-pelajar Indonesia yang seterusnya akan dikirim ke Eropa, sekolah-sekolah Eropa begitu, sekolah-sekolah Barat gitu ya. Jadi salah satunya adalah namanya Rifai begitu, 1871 sampai 1933. Nah, orang-orang Eropa ini, orang-orang Barat ini mengajarkan Bumiputra itu tentang demokrasi ya, demokrasi, tetapi kepada rakyat Indonesia mereka memaksa autokrasi kolonialisme. Nah, itu bisa dibilang sebuah kontradiktif begitu ya. Di satu sisi dia, orang-orang Eropa ini mengenal tentang bagaimana demokrasi, bagaimana humanisme, bagaimana sebuah tentang keadilan dan lain-lain begitu. Tapi mereka masih menjajah begitu, masih merecoki negara-negara lain gitu, masih menindas negara-negara lain lewat neo imperialisme dan neo kolonialisme begitu. Maka nanti ada Soekarno menentang seperti itu. Dan juga di sini dalam pikiran Aidit itu adalah perlawanan yang paling besar begitu. Nah, nanti ketika sudah diajarkan seperti itu, pelajar-pelajar Indonesia ini nanti menemukan sebuah pemikiran ya. Pemikiran ini nanti disokong oleh rakyat banyak begitu. Salah satu dari pemikiran terpelajar Indonesia ini biasanya dibuat tulisan. Selain tulisan juga membuat organisasi begitu. Nah, salah satunya adalah perlawanannya adalah Komite Bumiputra yang berdiri tahun 1913 yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara ya, dan Dr. Cipto Mangunkusumo begitu, dan lain-lainnya. Nah, di sini Komite Bumiputra ini tidak hanya menentang ya, dalam konteks di sini adalah dia menentang penarikan uang rakyat ketika perayaan 100 tahun Belanda terbebas dari Prancis begitu. Nah, dalam hal ini juga Ki Hajar Dewantara membuat tulisan berjudul Seandainya Saya Orang Belanda. Nah, sebenarnya banyak sekali perlawanan waktu itu, namun banyak yang mudah patah karena tidak ada dipimpin oleh teori revolusioner dan tidak ada rakyat yang terorganisir yang mendukung seperti itu. Jadi tidak
terorganisir dan tidak ada ideologi yang kuat begitu ya. Maka dari itu PKI ya dalam hal ini berkiblat dari revolusi sosialis tahun 1917 di Rusia ya, Rusia dulu. Nah itu dimana menjadi sebuah inspirasi bagi negara-negara lain begitu ya, menganut sosialisme begitu. Nah juga bagaimana nanti kaum buruh dan intelektual Indonesia ini melahirkan sebuah partai tipe baru yang bersenjatakan Marxisme Leninisme begitu. Nah di sini muncullah namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Ya di sini menuntut para kader-kadernya itu adalah disiplin kuat ya, dan juga ada metode self kritik dan berhubungan dengan massa begitu. Oke, itu ya nanti Partai Komunis ya muncul. Sebelum lebih jauh tentang PKI ya, Aidit pada dalam tulisannya itu berbicara tentang permulaan dari lahirnya PKI begitu. Dimulai dari 1920 ya, dimana di Hindia Belanda itu ada sebuah perkumpulan sosial demokrat. Nah nantinya perkumpulan sosial demokrat ini dilebur gitu ya menjadi anaknya itu bisa dibilang menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang ketuanya adalah Semaun ya, Semaun, terus wakil ketua Darsono dan banyak kader-kader lainnya begitu. Nah pada Desember tahun 1920 ini, pada Desember 1920 ya, PKI memancapkan gitu ya, atau bergotong menjadi komunis internasionalis itu bergabung dengan komunis internasional begitu. Partai ini bisa dibilang merupakan partai revolusioner begitu ya, memimpin perjuangan penggulingan kekuasaan imperialisme di Indonesia. Ya seperti tadi, inspirasinya adalah partai Bolshevik yang menggempur benteng 1917 begitu. Nah dalam kutipan pidatonya saya akan bacakan. Imperialisme hanya bisa digulingkan dengan kekerasan, dengan revolusi. Ia harus dipimpin oleh suatu partai kelas proletar yang berpedoman pada teori Marxisme Leninisme itu. Ini sebagai bentuk dari menghilangkan penindasan atas manusia oleh manusia dan terlaksana perdamaian yang abadi begitu. Nah bisa dibilang nanti kedepannya ya, Partai Komunis ini mengambil peran yang sangat sentral dalam kebangkitan nasional ataupun kemerdekaan Indonesia begitu. Nah PKI selanjutnya adalah PKI dengan partai-partai lainnya. Nah seperti saya katakan, sebenarnya banyak sekali partai-partai pada waktu itu ya, berbagai macam golongan ya membentuk sebuah partai. Nah menurut PKI, menurut Aidit ini perlu adanya penyederhanaan begitu
ya, karena partai-partai yang ada ini sebenarnya mempunyai tujuan yang sama gitu, selayaknya ya mempersatukan diri, ya di dasarnya adalah Marxisme. PKI juga ini paling penting adalah di dalam PKI ini semua golongan itu masuk bisa gitu ya, baik dari buruh, tani, terpelajar gitu ya, wanita, dan pengusaha dan lain-lain. Nah, di dalam tubuh PKI ini ada namanya self kritik gitu ya, dia menekankan ya ini ya Aidit ini atau PKI ini sangat-sangat powerful. Karena apa? Nah, karena di dalam partainya itu menekankan self kritik, yaitu saling kritik antar anggota partai. Tidak banyak seperti sekarang partai-partai yang ada adalah siap komandan gitu ya, siap ketua, siap semua siap gitu, tanpa adanya kritik menjadi partai-partai tersebut hilang haluan gitu ya, tidak berpatokan pada rakyat namun berpatokan pada ketua partai begitu. Sungguh ironis itu. Namun di dalam PKI ini dia menekankan seperti itu, self kritik gitu. Nah, untuk melawan kolonialisme dan imperialisme ya, ini terkadang beberapa orang dicap komunis begitu. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo, Hatta, Dulus Dekker, Cokro Aminoto, bahkan sampai Soekarno begitu. Nah, di pada waktu itu juga awal-awal PKI di Indonesia atau di Hindia Belanda itu juga bermasalah begitu. Salah satunya adalah pemberontakan di tahun 1926. Alhasil PKI pada waktu itu dibilang dilarang begitu ya, sehingga banyak peleburan partai ya demi keadilan sosial. Nah, kadang ini sungguh ironis ya, partai-partai yang ada yang tadi itu ya, banyak sekali partai kadang mengatakan bahwa mereka sama gitu, namun dalam kenyataannya mereka membuat peraturan-peraturan yang dimana menjerat leher petani atau kaum buruh ya. Nah, dia memasang stiker Marxis ya, stiker Karl Marx, Engels dan Lenin gitu ya. Itu bisa dibilang adalah pemalsuan terang-terangan begitu. Ini sudah disadari oleh Aidit sebagai ketua, melihat banyak sekali pemalsuan berkedok Marxisme gitu ya, tapi dalam implementasinya tidak sama sekali tidak mencerminkan Marxisme, tidak mencerminkan keberpihakan pada kaum buruh begitu ya, atau kaum tani begitu. Dia mengatakan jargon-jargon seperti sosialisme dan lain-lain gitu. Ya, banyak dipergunakan tidak tepat dan di sini Aidit menertawakannya begitu. Partai-partai ini atau orang-orang ini adalah musuh terselubung dari Marxisme Leninisme ya. Ini merupakan pengkhianatan kaum buruh dan rakyat seperti Hitler ya, salah satunya gitu ya, Hitler, Mussolini ya, itu kan di Italia ya, fasisme itu semua ya, dan lain-lain. Ini merupakan dalam pidatonya pengkebirian Marxisme sosialisme ilmu begitu ya. Nah, apa sih sikap PKI? Sikap PKI sangat jelas, yaitu adalah perjuangan
terhadap pemalsuan, bisa dibilang melawan sosialis kanan ya gitu ya, yang tadi kedok-kedok begitu. Nah, itu ya, dan juga kaum oportunis begitu. Nah, di sini kaum sosialis kanan, PKI menganggap orang-orang sosialis kanan ini merupakan orang-orang yang pemecah kaum buruh begitu ya, biasanya ya, dan juga sebagai antek Amerika Serikat, imperialisme. Jadi itu sangat tegas ya, sikap PKI adalah perjuangan terhadap pemalsuan itu ya, atau melawan pemalsuan itu, dan juga melawan sosialisme kanan dan orang-orang oportunis ya. Itu saja dari saya ya, karena ini 30 September, jadi kita mending tidur dan jangan lupa kancing pintu. Terima kasih.